Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang menjelang sore semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam belajar. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam tema yaitu elastisitas dan hukum Hooke. Nah, di sini ada dua gambaran besar yang akan kita bahas pada materi elastisitas dan hukum Hooke. Yang pertama ada sifat elastisitas suatu bahan, yaitu ada 3 poin. Yang pertama tegangan atau stres, yang kedua regangan atau strain, yang ketiga modulus elastisitas. Dan modulus elastisitas di sini dibagi lagi menjadi 3 poin, yaitu modulus Young atau disimpulkan dengan E, modulus Geselers disimpulkan dengan S, dan modulus Bach yang disimpulkan dengan B. Nah, pada hukum Hooke ada 2 poin, yaitu sifat elastis pegas dan yang kedua pemanfaatan pegas. Pemanfaatan pegas di sini ada 2 poin lagi, yaitu pegas disusun secara seri dan yang kedua ada pegas disusun secara paralel. Nah, kita akan masuk ke sifat elastisitas suatu bahan. Sebelum mempelajari lebih lanjut sifat elastisitas suatu bahan, kalian harus tahu dulu makna dari elastisitas itu apa. Elastisitas adalah sifat suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenai benda dihilangkan. Nah, benda itu dibagi menjadi dua, yaitu benda elastis dan benda tak elastis atau benda plastis. Yang pertama ada benda elastis. Benda elastis itu apa sih? Benda elastis adalah benda yang saat diberikan gaya akan mengalami perubahan bentuk dan saat gayanya dihilangkan, benda akan kembali ke bentuk semula. Contohnya apa? Contohnya ada pegas, ada karet, ada plastik, ada balon. Nah, di sini ada beberapa contoh. Di gambar tertera yaitu contoh dari benda plastis, yang pertama karet, yang kedua yaitu per, yang ketiga ada balon. Nah, ketiga benda tersebut merupakan contoh dari benda elastis. Terus yang kedua masuk ke benda plastis atau benda non-elastis. Pengertiannya adalah benda yang saat diberikan gaya akan mengalami perubahan bentuk dan saat gayanya dihilangkan, benda tidak dapat kembali ke bentuk semulanya. Berarti kebalikan dari benda elastis. Contohnya apa? Contohnya yaitu tanah liat, plastisin, dan lilin. Itu ada gambarnya. Yang pertama yaitu tanah liat yang biasanya dibentuk-bentuk ya. Terus yang kedua ada lilin, dan yang ketiga ada plastisin atau biasanya kita sering sebut itu malam kayak gitu. Nah, di sini ada 3 hal utama dalam elastisitas suatu bahan. Seperti yang dibahas di awal, 3 hal utama yaitu yang pertama tegangan atau stres, yang kedua regangan atau strain, dan yang ketiga modulus elastisitas. Kita masuk ke tegangan dulu yang pertama. Tegangan itu apa sih? Tegangan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Tegangan diberi simbol sigma, itu dibaca sigma ya. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Nah, kan itu pengertiannya atau definisinya besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Maka rumusnya bisa kita tulis sebagai berikut. Sigma sama dengan F per A, yaitu besarnya gaya pada luas penampang tertentu. Keterangannya, F adalah besar gaya tekan atau tarik yang satuannya Newton, A adalah luas penampang yang satuannya meter persegi, dan sigma adalah tegangan yang satuannya Newton per meter persegi. Itu ada gambarnya agar kalian lebih memahami konsepnya tegangan itu kayak gimana. Di situ ada sebuah kawat yang memiliki luas penampang tertentu sebesar A dan ditarik dengan gaya sebesar F. Nah, di situ ada perubahan panjang sebesar delta L dan memiliki panjang awal sebesar L. Lanjut pada poin regangan atau strain. Regangan itu apa sih? Regangan itu didefinisikan sebagai perbandingan antara penambahan panjang benda atau delta X terhadap panjang mula-mula atau X. Regangan dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan delta L per L0. Delta L itu sama dengan delta X ya. Mohon maaf di sini ada sedikit perbedaan karena biasanya umumnya itu tuh pakai delta L kayak gitu. Soalnya kan panjang ya.
Panjang tuh biasanya pakai long. Nah, itu rumusnya. Keterangannya, E yaitu regangan strain tanpa satuan. Karena kenapa tanpa satuan? Karena ini kan delta L kan satuannya meter, L0 juga satuannya meter, maka akan saling menghilangkan. Terus delta L itu pertambahan panjang yang satuannya meter, L0 panjang mula-mula yang satuannya meter juga. Di situ ada sebuah gambar, bisa kalian pahami. Ada sebuah kawat yang memiliki panjang L0 ya, maaf, L0 ditarik oleh sebuah gaya sebesar F. Sebenarnya gaya ini nggak terlalu mempengaruhi ya, dia hanya sebagai aplikator saja. Terus memiliki pertambahan panjang sebesar delta L, maka regangannya dapat dihitung yaitu delta L per L0 kayak gitu. Terus kita masuk ke modulus elastisitas. Yang pertama ada modulus Young. Modulus Young merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan yang dialami oleh suatu benda. Kalian harus menitik beratkan pada pengertian yaitu perbandingan antara tegangan dan regangan yang sudah dibahas tadi ya. Tegangan itu disimbolkan dengan sigma dan regangan atau strain disimbolkan dengan E kecil. Nah, di situ modulus Young satuannya atau rumusnya E sama dengan sigma dibagi E kecil. Nah, sigma itu kan tegangan, rumusnya itu F per A. Terus E kecil tuh regangan yang rumusnya delta X per X. Maka di sini dapat dikalikan silang menghasilkan rumus, berarti E sama dengan atau modulus Young sama dengan Fx per A kalikan delta X. Keterangannya, E sama dengan modulus Young yang memiliki satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Satuannya yang lain sama kayak dengan yang tadi. Terus kita masuk ke modulus geser. Modulus geser atau shear didefinisikan sebagai perbandingan tegangan geser dengan regangan geser. Tegangan geser itu apa? Tegangan geser adalah gaya yang bekerja persatuan luas, di mana gaya bekerja sejajar dengan luas penampangnya. Terus, regangan geser itu apa? Regangan geser adalah perbandingan pergeseran sisi delta X dengan tinggi objek atau H. Nah, maka modulus geser ini dapat dirumuskan, dapat ditarik kesimpulan rumusnya S sama dengan F per A dibagi delta X per H. Dengan perkalian silang, maka didapatkan S sama dengan F kali H dibagi A kalikan delta X. Dengan keterangan delta X adalah pertambahan panjang yang satuannya meter, A adalah luas penampang yang satuannya meter persegi, F gaya luar yang satuannya Newton, H tinggi objek yang satuannya meter, S modulus geser atau shear yang satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. Ini ada gambarnya. Nah, di situ ada sebuah kotak ya. Kotak yang digeser atau ditarik dengan gaya F yang memiliki luas penampang tertentu dan tinggi tertentu dan memiliki pergeseran sebesar delta X. Maka bisa dicari modulus gesernya berapa kayak gitu. Lanjut ke modulus Bob atau disimbolkan dengan B. Definisi dari modulus Bob sendiri adalah nilai yang menggambarkan toleransi sebuah bahan terhadap perubahan volume jika dikenai suatu gaya. Modulus Bob didefinisikan sebagai perbandingan tegangan volume dengan regangan volume. Itu ada rumusnya B sama dengan delta P per delta V per V0, kayak gitu. Keterangannya, delta V adalah pertambahan volume yang satuannya meter kubik, V0 volume mula-mula yang satuannya meter kubik, delta P penambahan tekanan yang satuannya Pascal, dan B adalah modulus Bob yang satuannya Newton per meter persegi. Nah, kita masuk ke sifat elastisitas bahan. Di sini ada seorang ilmuwan dari fisika yang membunyikan atau menemukan hukum Hooke, yaitu Robert Hooke lahir pada tahun 1676. Beliau mengemukakan hukum Hooke merupakan pertambahan panjang berbanding lurus dengan gaya yang diberikan oleh benda, kayak gitu. Pertambahan panjang berbanding lurus dengan gaya yang diberikan oleh benda, jadi sebanding ya. Nah, hukum Hooke itu rumusnya F sama dengan K kalikan delta X. Kalau ada gaya pemulihnya, maka menjadi Fp atau gaya pemulih sama dengan min K kali delta X. Di sini
perbedaannya adalah pada tanda minus. Dengan keterangan Fp atau gaya pemulih satuannya Newton, delta X simpangan pegas satuannya meter, dan K tetapan pegas atau konstanta pegas satuannya Newton per meter. Nah, di situ ada gambarnya. Di situ ada sebuah pair yang memiliki panjang mula-mula sebesar X0, ditarik oleh sebuah gaya sebesar F dan memiliki pertambahan panjang atau penambahan panjang atau simpangan sebesar delta X. Gitu. Maka nanti akan bisa dicari gayanya atau gaya pemulihnya kayak gitu. Nah, di sini pegas disusun secara seri. Pegas disusun secara seri itu kayak gimana? Seri itu nggak bercabang, jadi lurus aja. Nggak ada cabangnya. Kayak di gambar, itu ada konstanta pegas 1, konstanta pegas 2, konstanta pegas 3, dan seterusnya. Sampai K. Mohon maaf, itu KS ya, bukan KP. KS. Di situ berarti rumusnya pegas disusun secara seri, yaitu 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 dan seterusnya. Seper ya, jangan kebalik. Terus di sini ada pegas disusun secara paralel. Di situ paralel itu bercabang ciri-cirinya. Itu ada cabang 1, cabang 2, cabang 3, dan seterusnya. Ada konstanta pegas 1, konstanta pegas 2, konstanta pegas 3, dan seterusnya. Nah, rumusnya kayak gimana? Rumusnya yaitu Kp atau konstanta pegas yang disusun secara paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah KK selanjutnya. Begitu materi yang sedikit rangkuman mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Nanti lebih jelasnya lagi kalian bisa pelajari pada file-file yang akan saya kirim melalui Google Classroom. Kalian pahami saja, nanti kita diskusikan di WA Group ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.